sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam bimbingan belajar sebaya seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Berbagi ilmu untuk semua yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan belajar sosiologi, materi pokok perubahan sosial. Submateri hakikat perubahan sosial. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kalian juga harus dapat menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Ayo kita dengarkan bersama percakapan teman-teman kalian bersama Ibu Iyuni Sudiasi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Dita, Rifda? Alhamdulillah, kami sehat kok, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik-baik saja. Bu, saya tadi malam dapat kiriman video dari teman saya yang di Kalimantan Barat. Isinya tentang kegiatan belajar di sekolahnya. Mereka menggunakan Android loh, Bu. Wah, enak banget ya Dit. Mereka boleh bawa Android ke sekolah. Bahkan boleh membuka Android pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, Rifda, Dita, itulah yang namanya peristiwa perubahan sosial. Proses pembelajaran di sekolah temanmu itu sudah mengalami perkembangan yang lebih baik. Berkembangnya teknologi komunikasi dengan hadirnya Android dapat dimanfaatkan secara bijaksana oleh teman-temanmu di Kalbar. Ini adalah salah satu contoh terjadinya peristiwa perubahan sosial di masyarakat. Tapi Bu, bukankah membawa dan menggunakan Android di sekolah adalah pelanggaran tata tertib, Bu? Ya, memang sih ada beberapa sekolah yang memberlakukan larangan membawa Android ke sekolah. Tapi sampai kapan? Bukankah sekarang ini zaman sudah demikian canggih? Android bukan hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tapi sebagai media pembelajaran untuk guru dan siswa. Maksudnya, apakah ini artinya peserta didik bisa belajar melalui Android, Bu? Oh, tentu saja bisa dong. Inilah salah satu peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Berbagai cara dan perilaku masyarakat dalam memenuhi aneka ragam kebutuhan hidupnya telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bu, bukankah selama ini sumber belajar lebih banyak pada sosok guru yang ada di sekolah ya? Jadi, kalau banyak siswa yang memanfaatkan Android sebagai media dan sumber belajar, apakah berarti bahwa siswa tidak membutuhkan guru, Bu? Tentu saja masih membutuhkan guru. Android dalam hal ini hanya sebagai sarana dan media untuk menemukan sumber belajar. Bukan berarti siswa tidak membutuhkan guru ya. Guru tetap dibutuhkan oleh siswa sebagai sosok panutan yang tidak akan pernah tergeser oleh Android. Karena Android hanya alat dan sarana yang digunakan untuk menemukan berbagai sumber belajar. Kalau gitu, buku bukan satu-satunya sumber belajar ya, Bu? Bu,
Dari beberapa peristiwa yang kita bahas ini, apakah menurut Ibu peristiwa-peristiwa itu merupakan contoh terjadinya perubahan sosial? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial, Bu? Terus, apa saja karakteristik perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat? Perubahan sosial itu sebetulnya merupakan perubahan yang terjadi pada lingkup struktur sosial dan proses sosial, yaitu meliputi perubahan pada nilai, norma, pada bentuk stratifikasi dan berbagai proses kehidupan serta unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Kalau begitu, siswa dan guru yang menggunakan Android sebagai media dan sarana pembelajaran merupakan contoh perubahan sosial ya, Bu? Iya, Bu. Sekarang saya sudah sangat paham bahwa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa perubahan sosial telah berjalan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Ya, jadi seperti yang kita bicarakan tadi adalah contoh-contoh peristiwa perubahan sosial. Nah, supaya kalian jelas, berikut akan Ibu sampaikan salah satu definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tadi kalian bertanya, apa saja karakteristik perubahan sosial? Nah, berikut ini akan Ibu sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik perubahan sosial. Di antaranya, 1. Bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Karena setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Hanya ada yang berjalan secara cepat dan ada yang lambat. Kedua, perubahan ini dapat terjadi pada lembaga sosial tertentu dan akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga yang lainnya. Karakteristik yang ketiga, bahwa perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Sedangkan disorganisasi sosial akan diikuti oleh reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, tetapi keduanya akan saling berkaitan. Yang kelima, secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai proses sosial, segmentasi, perubahan struktur, dan perubahan pada struktur kelompok. Wah, saya jadi ngerti deh, Bu, bahwa peristiwa-peristiwa sosial tidak mungkin bisa dihindarkan dan dihentikan dari kehidupan masyarakat ya, Bu. Baik yang meliputi perubahan pola perilaku masyarakat, perubahan sikap, tatanan nilai dan norma, serta berbagai cara dan variasi hidup. Ya, tentu kita tidak bisa kalau kita mau menghindari perubahan-perubahan tersebut. Nah, Rifda, Dita, Ibu berpesan pada kalian ya, agar lebih bijak dalam menggunakan Android. Tidak hanya bermedia sosial, tapi lebih dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga kami bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik anak-anak, jadi peristiwa perubahan sosial itu terus akan terjadi sepanjang masih ada kehidupan, karena tidak ada masyarakat yang akan bisa menghindari dari perubahan, walaupun itu adalah suku yang sangat terpencil, tetap akan mengalami perubahan sosial.
Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam. Kamu Rifda, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Dit, ngomong-ngomong, kemana nih acara liburan kamu? Sebetulnya sih aku ingin sekali pergi ke pantai bersama ayah, ibu, dan adik-adikku. Tapi ayah dan ibuku melarang karena katanya ada ancaman bencana tsunami yang baru saja terjadi di daerah pesisir Lampung Selatan dan juga Banten. Kamu pasti tahu deh, Rif. Iya, aku tahu kok. Dan pasti sedih banget ya rasanya. Erupsi Gunung Anak Rakatau menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang memakan banyak korban. Tidak hanya kerusakan lingkungan alam, tapi hilangnya harta benda, juga jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Oh iya, Rif. Aku jadi ingat deh materi tentang pelajaran sosiologi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Kamu ingat nggak tentang materi perubahan sosial? Ingat dong, kan walaupun liburan, aku juga tetap belajar. Apalagi kita sebentar lagi ujian nasional nih. Rif, menurut kamu peristiwa tsunami ataupun bencana alam itu merupakan contoh peristiwa perubahan sosial apa bukan sih? Kalau menurut aku sih, bukan loh Dit. Tapi dengan terjadinya bencana alam, bukankah terjadinya banyak sekali perubahan dalam masyarakat? Penduduk yang tertimpa bencana banyak yang pada akhirnya kehilangan tempat tinggal, lalu mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian. Bukannya itu peristiwa perubahan sosial? Assalamualaikum Dita, Rifda. Waalaikumsalam, Bu. Sedang apa kalian? Kami sedang bincang-bincang mengenai terjadinya bencana alam tsunami yang menimpa daerah pesisir Lampung Selatan dan Banten yang waktu itu terjadinya tanggal 22 Desember kemarin, Bu. Kami bingung nih Bu, apakah bencana alam itu merupakan peristiwa perubahan sosial? Kalau kalian bingung, pasti kamu lupa dengan definisi perubahan sosial yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Aku masih ingat kok Bu, perubahan sosial menurut saya adalah perubahan yang terjadi pada lingkup struktur sosial dan proses sosial. Oh iya, Bu. Misalnya perubahan pada pola stratifikasi sosial dalam masyarakat, perubahan pada kelembagaan sosial, perubahan pada pola perilaku masyarakat juga loh, Bu. Wah, hebat kalian masih ingat ya. Kalau begitu, menurut kalian, apakah bencana alam itu merupakan perubahan sosial atau bukan ya? Bencana alam merupakan perubahan dan peristiwa alam lah, Bu. Dita, Ribda, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lainnya bukanlah merupakan peristiwa perubahan sosial. Oh. Tetapi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Terus apakah ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang lain selain terjadinya bencana alam, Bu? Sebetulnya faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu ada 2 kategori. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Memangnya apa aja sih Bu faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Rifda, faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat antara lain 1. Ada perubahan aspek demografi, yaitu dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.
Faktor yang kedua, terjadinya konflik atau pertentangan sosial di dalam masyarakat, baik pertentangan antar kelompok maupun antar individu di dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadinya gerakan sosial ataupun pemberontakan serta revolusi di dalam masyarakat. Yang keempat adalah hadirnya beberapa penemuan baru. Yang keempat adalah hadirnya beberapa penemuan baru meliputi discovery, invention, dan innovation. Itu tadi adalah faktor internal. Nah, kalian tahu tidak faktor eksternal? Aku belum tahu loh, Bu. Aku juga belum tahu nih, Bu. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan alam. Seperti tadi yang sudah kalian bicarakan mengenai peristiwa tsunami. Jadi kalian bisa tahu kan bahwa bencana alam ataupun tsunami dan bencana lain bukan perubahan sosial, tetapi merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor eksternal yang kedua adalah terjadinya peperangan dengan negara lain. Nah, peperangan dengan negara lain ini tentu akan menyebabkan perubahan sosial baik pada masyarakat yang negaranya menang maupun kalah dalam peperangan. Misalnya saja negara Jepang, karena kalah perang, berubah orientasi dari negara agresif militer menjadi negara industri. Kemudian, faktor eksternal yang ketiga adalah adanya kontak dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sekarang kami jadi lebih paham bahwa bencana alam bukanlah merupakan perubahan sosial, tetapi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya bencana alam, banyak terjadi perubahan sosial dalam perilaku masyarakat dan juga perubahan pola hidup ya, Bu. Betul sekali, Dita. Wah, senang sekali rasanya Ibu punya murid yang pandai dan cerdas seperti kalian. Asik. Teruslah rajin belajar ya, Nak. Oke, kalau gitu Ibu mau pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Assalamualaikum Abi, Aurel. Waalaikumsalam, Bu. Sedang apa kalian? Kami sedang berdiskusi tentang maraknya tindak kriminalitas di desa kami nih, Bu. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini di kampung kami rawan sekali terjadi tindak kriminalitas. Saya kan jadinya was-was, Bu, kalau mau berpergian dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, Bu. Bu, sebenarnya nih ada hubungannya nggak sih dengan beragam peristiwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan makin banyaknya tindak kriminalitas di daerah kami ini loh, Bu? Coba deh Aurel dan Abi, kalian telusuri
Sejak kapan sih desa kalian ini tidak aman? Kalau saya nggak salah sih, di desa kami ini udah sekitar 2 bulanan, Bu. Sering terjadi pencurian dan pembegalan. Menurut saya sih, peristiwa-peristiwa seperti ini marak terjadi setelah di desa kami ditunjuk kepala desa yang baru menggantikan kepala desa yang sudah habis masa baktinya. Bukannya terjadi peristiwa pergantian kepemimpinan itu merupakan peristiwa perubahan sosial juga ya, Bu? Betul, Aurel. Pergantian kepemimpinan di suatu daerah juga merupakan salah satu contoh nyata terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Kalau begitu, peristiwa perubahan sosial telah memberikan dampak yang merugikan bagi kita semua dong, Bu. Terus, apa ada dampak positifnya, Bu? Ya tentu ada dong. Perubahan sosial di satu sisi berdampak pada berbagai kemudahan dalam masyarakat menjalani aktivitasnya. Tetapi di sisi lain pun dapat merugikan masyarakat baik secara kelompok maupun secara keseluruhan. Jadi apa aja, Bu, dampak perubahan sosial yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita pilah, ada 2 dampak besarnya, yaitu yang pertama, dampak perubahan sosial, dampak yang positif, dan yang kedua, dampak yang negatif. Kalian bisa tahu atau tidak dampak positif apa yang mungkin kalian rasakan dengan adanya perubahan sosial? Belum, Bu. Nah, kalau kalian belum tahu, coba ya disimak ya. Dampak positif terjadinya perubahan sosial itu antara lain 1. Terjadinya peristiwa globalisasi yang ditandai dengan proses memudarnya batas-batas fisik atau geografik maupun politik dalam suatu masyarakat dunia. Sehingga interaksi dan komunikasi sosial di antara orang-orang dapat berlangsung tanpa hambatan yang bersifat geografik maupun politik. Dampak positif yang kedua, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian, dampak positif yang ketiga, berkembangnya demokratisasi yang ditandai dengan terbukanya peluang berpartisipasi dalam proses ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan bagi segenap warga masyarakat, tanpa memandang asal-usul daerah, suku bangsa, ras, aliran, ataupun agama. Dan dampak positif yang banyak dirasakan oleh masyarakat adalah adanya peningkatan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terus, bagaimana dengan dampak-dampak negatifnya, Bu? Kalau dampak negatifnya, yang pertama, munculnya westernisasi. Ayo, siapa yang tahu apa itu westernisasi? Tahu nggak? Nggak tahu nih, Bu. Nah, westernisasi itu ditandai dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat mengikuti budaya masyarakat barat. Kemudian dampak berikutnya adalah sekularisme. Sekularisme ini ditandai dengan adanya pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia. Dampak yang ketiga, berkembangnya konsumtivisme. Konsumtivisme ini ditandai dengan adanya kecenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa batas. Artinya, masyarakat itu banyak berkonsumsi tanpa memandang adanya skala prioritas ataupun kebutuhan untuk pemenuhannya. Kemudian dampak berikutnya, meningkatnya hedonisme. Hedonisme ini ditandai dengan gaya hidup yang serba mewah dan adanya kesenangan serta kenikmatan hidup sebagai tujuan utama dari tindakan manusia.
Dampak yang lainnya adalah liberalisme. Liberalisme ini ditandai dengan berkembangnya paham kebebasan dalam berpikir. Kemudian ada juga feminisme yang ditandai dengan adanya gerakan sosial untuk mengakhiri subordinasi kaum perempuan oleh dominasi kaum laki-laki. Dampak yang lain adalah separatisme, ditandai dengan adanya gerakan sosial atau pergolakan daerah yang ingin memisahkan diri dari negara asalnya, serta yang tadi kalian bahas, yaitu meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas di sekitarmu. Kalau gitu berarti masyarakat harus saling membantu ya Bu, agar dapat mengatasi setiap dampak negatif yang dihasilkan dari adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Juga memaksimalkan terwujudnya dampak positif perubahan sosial secara lebih fleksibel dan maksimal. Oke deh Bu, insya Allah saya akan berusaha keras untuk memaksimalkan munculnya dampak positif dan menekan munculnya dampak negatif Bu. Nah, ada satu hal nih yang tidak boleh kalian lupakan. Dengan berbagai kejadian yang negatif tadi, kalian harus selalu waspada agar kalian bisa mengatasi setiap persoalan yang muncul sebagai akibat dari adanya perubahan sosial. Dan sebagai pemuda, sebagai remaja, kalian harus bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarmu. Gitu ya, Aurel, Abi. Oke deh Bu. Nah, sahabat edukasi, bagaimana pembelajaran kita tentang perubahan sosial? Semakin paham ya tentang perubahan sosial dan mudah-mudahan ini dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.